terkenang selama hidupku. Halo, perkenalkan, nama saya Gema Galgani Mamul Bahagia. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara dengan dua narasumber. Yang pertama, Bapak Cendrison Usman, dan yang kedua, Bapak Benedictus Nandu. Keduanya merupakan guru pendidikan kewarganegaraan di dua sekolah swasta yang berbeda. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan video wawancaranya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah memperkenankan saya untuk mewawancarai Bapak. Topik yang saya akan wawancara adalah mengenai menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gema Galgani Mamul Bahagia. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk perkenalkan diri juga. Oke, baik. Selamat siang semua. Saya Cendrison Usman. Saya adalah seorang guru di SMA swasta di SMK Santo Fransiskus Xavier Sulteng. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, baik. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa perbedaan itu ada? Ya. Apa tujuan dari perbedaan itu sendiri? Oke, baik. Perbedaan. Oke, kalau kita berbicara soal perbedaan saya pikir kalau menurut saya pribadi, perbedaan itu merupakan keniscayaan artinya sesuatu yang harus terjadi. Kalau kita lihat dalam ilmu misalnya ilmu filsafat mereka mengatakan bahwa dunia itu diciptakan dari perbedaan unsur-unsur misalnya ada unsur api, unsur tanah, udara, itu yang membentuk bumi. Itu menurut ide-ide para filsuf dulu filsuf yang dulu sekali. Oke, baik. Untuk konteks sekarang, kalau kita ngomong soal perbedaan tuh, ya tadi saya katakan secara pribadi, ya perbedaan itu merupakan keniscayaan, sesuatu yang seharusnya ada Mustahil sekali kita ada tanpa adanya perbedaan. Misalnya saja manusia. Saya dengan si B, si C, si D. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk bina rasa toleransi dan rasa saling menghargai di tengah perbedaan ataupun keberagaman yang ada? Oke, baik. Kalau menurut saya itu yang paling penting, satu hal yang paling penting itu soal wawasan kebangsaan bahwa setiap individu, setiap warga negara Indonesia, setiap penduduknya kita harus punya wawasan kebangsaan yang luas bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bineka, bangsa yang beragam dalam banyak hal, tapi satu dalam Indonesia. Jadi, saya orang Flores, saya beragama Katolik, dia orang Jawa, dia beragama Islam, dia orang Papua, dia beragama Kristen, itu tidak apa-apa, tapi kita sama Indonesia. Jadi kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas, bahwa memang bangsa Indonesia itu bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang multikultural. Ya, dalam banyak hal kita berbeda, tapi kita semua sadar bahwa perbedaan ini membuat kita semakin kaya. Tentu di sini solidaritas itu menjadi tali pengikat di antara keberagaman itu di luar selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu
itu hal lain. Tapi yang paling penting itu solidaritas itu. Kita harus sadar bahwa ya, kita bangsa yang berbeda, bangsa yang Pancasila, bangsa yang multikultural. Itu yang harus kita ingat paling pertama. Wawasan kebangsaan kita kita bangsa yang multikultural. Tapi satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Nama saya Benediktus Ndandu, pekerjaan guru dan mengajar di SMK Rex Mundi Pariwisata, Jakarta Pusat. Untuk sementara tinggal di Kota Bumi, Tangerang. Bagaimana kita menyikapi keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia? Kita menyikapi pertama sekali jangan ego. Egosentris. Artinya suatu pemahaman yang menganggap bahwa budaya agama saya adalah yang terbaik. Karena pemahaman seperti ini berindikasi bahwa pola pemahaman kita sangat sempit. Maka itu akan menimbulkan gesekan antara agama, antara budaya, yang akhirnya bisa menimbulkan konflik. Tetapi kita harus berpikir secara makro bahwa keanekaragaman agama, keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia adalah sesuatu yang harus dibanggakan, sesuatu yang harus dihargai, sehingga sekali lagi tadi saya katakan, sekali lagi ini adalah menjadi aset karena sadar atau tidak bahwa para turis lokal maupun mancanegara itu akan masuk ke Indonesia itu hanya karena salah satu ketertarikan mereka itu adalah kerukunan beragama yang sangat dijunjung tinggi, kemudian keanekaragaman dari berbagai rumah adat, bahasa, kemudian tarian. Maka sekali lagi saya katakan bahwa dalam menyikapi keanekaragaman budaya di Indonesia harus kita berpikir secara makro. Artinya harus kita berpikir luas dan itu dijadikan sebagai suatu aset nasional. Ya. Upaya untuk menjaga persatuan antar keberagaman budaya, suku, dan agama adalah dengan saling menghormati dan menghargai setiap keberagaman. Akan tetapi, di Indonesia seringkali terjadi kerusuhan, debat, perselisihan pendapat, atau kesalahpahaman, sehingga rasa saling menghormati kurang terbina. Bagaimana hal itu bisa terjadi, dan apa solusi yang paling tepat dalam mengatasi masalah tersebut? Ya. Kembali ke permasalahan atau pertanyaan yang nomor 2 tadi itu adalah sikap kita. Sikap kita terhadap keanekaragaman itu jangan kita berpikir secara atau pola berpikir kita itu bersifat egosentris itu sebenarnya pemicu yang menimbulkan konflik. Tapi ketika kita berpikir luas, mempunyai pandangan luas bahwa keanekaragaman ini adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat dibanggakan, baik dari segi agama maupun budaya. Maka ketika semua warga negara memiliki konsep berpikir secara makro seperti ini, apalagi keanekaragaman itu adalah sesuatu yang sangat unik, maka saya berpikir bahwa tidak akan menimbulkan konflik, tidak akan menimbulkan perpecahan. Tetapi ketika orang mulai berpikir secara egosentris,
maka akan menjadi pemicu terjadinya konflik. Maka saya berpendapat bahwa ketika kita menyadari bahwa keanekaragaman budaya, agama, suku, adat, dan bahasa di Indonesia itu adalah sesuatu yang indah, maka perlu dilestarikan, perlu dikembangkan, perlu dijaga, dan itu adalah menjadi suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ya. Oke. Oke, itulah hasil wawancara saya dengan kedua narasumber. Jadi, perbedaan itu selalu ada. Perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Karena perbedaan itu bersifat umum. Artinya, kita tidak bisa menilai bahwa apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi keunikan dari kita, itulah yang istimewa. Tapi semuanya sama, semuanya istimewa.